Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar renungan di pagi hari ini, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari baru, pagi baru, berkat baru, harapan baru, boleh kita alami di saat ini. Karena siapa? Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dengan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menganugerahkan hari baru, pagi baru, berkat baru, dan harapan baru di saat ini. Mensyukuri semuanya, kami rindu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami semua, agar kami boleh memahami firman-Mu dan boleh menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon ampun akan salah dosa kami, dan kiranya kami dilayakkan menerima sabda-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 6, ayat 6 dan 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini, dan tema renungan harian keluarga Rabu 19 Agustus 2026 adalah Tanah Perjanjian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tanah mempunyai makna teologis yang sangat mendalam bagi umat Israel. Sebab tanah menunjukkan bukan hanya identitas sebagai suatu bangsa saja, melainkan kepada Sang Pemberi tanah perjanjian, yakni Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 6 berkata, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kata mengangkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mengambil, menjadikan, mengakui sebagai anak. Artinya Tuhan Allah menjadikan umat Israel sebagai anaknya, dan Ia sebagai Bapa mereka. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang sangat erat dan mendalam, sehingga sebagai Bapa, maka Tuhan Allah membebaskan mereka dari kerja paksa. Hal ini menunjuk suatu penderitaan yang sangat berat yang dilakukan oleh orang Israel, orang Mesir, kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-7 dituliskan, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, dan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Tuhan Allah telah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu kepada umat Israel. Tuhan Allah sendiri yang bersumpah dan berjanji, sehingga tidak ada lagi yang dapat menggugat atau meragukan hal itu.
Janji itu disampaikan Tuhan Allah kepada para bapa leluhur umat Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu kembali diulang kepada Musa untuk kemudian diteruskan kepada umat manusia yang sementara dan dalam penindasan di Mesir. Janji itu pasti digenapi dengan dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan menduduki tanah perjanjian itu untuk selama-lamanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagi kita tanah perjanjian bukanlah sebuah wilayah teritorial dengan batas-batasnya, tetapi mengandung pengertian kehidupan damai sejahtera dan persekutuan dengan Tuhan Allah. Tanah perjanjian itu pula bermakna eskatologis, di mana langit dan bumi yang baru dijanjikan Tuhan Allah bagi orang percaya. Itu berarti kita yang hidup sekarang bukan hanya dijanjikan tanah di dunia ini saja, melainkan tanah air surgawi. Hal inilah yang harusnya diajarkan orang tua kepada anak-anak, supaya sejak kecil mengasihi Yesus Kristus, mau berusaha, belajar, dan tekun bekerja. Jangan karena sejengkal tanah, akhirnya hubungan orang tua dengan anak, kakak beradik, tetangga, dan sanak saudara menjadi tidak harmonis lagi. Jangan hanya karena warisan atau budal, tanah akhirnya terjadi pertikaian dan pembunuhan. Ajarkanlah kepada generasi muda untuk setia kepada Tuhan Allah, karena Ia menjanjikan tanah air surgawi yang tidak akan binasa. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa Engkau tetap memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Biarlah kami hidup setia dengan memegang janji-janji-Mu yang selalu ditepati, baik kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami juga bagi saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan tetap memberkati kami semua. Sepanjang hari ini, segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan, dan seluruh aktivitas kami serahkan dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan di hari ini dan seterusnya. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.